huriata pasahata betu sudi hamu ruas ni huriata minggu tasadarion ima minggu apen na parjolo alani pasahata mi matu hamu selamat apen matu hamu saluhutna alani andor sobongo tidak tu parminggot taritikon martang yang nahohom mahita dengan taganu martang yang mahita. Amin. Marede mahita siya buka de nomor 510 ayat 1 saharo di ayat 2 di ayat 2 jongjong manno kita. Mari hite goarni de mata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di porbadia na tumapalangi do tanoon, amen. Ida ma hatop do auro, tiok mana di honuaeng, asau nang adong na mabuat tupalmi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mahita ale amanami na di banua gijang nama dak mau leate rohami tuho ala di baboton ho do tuhami marite ti anakmu Tuhan Yesus Kristus nalaosal pusogot langit do tano ala na hot anggoro di saleleng nileleng na hatam akub ni ikon patar do sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumani saya si maroham di hami pahot marohanami maka porsiai di hatam mari tite todi porbadia padungo mahami jala palinggas mahami martangiang asa marlasi rohami paimai mahoko jala asa dapot hami hanguluan nasora sudah amen hudul mahamu marede maita sia buka de nomor 500 walu ayat sada. Tuhan
Tangyo nama pati ni debata di minggu tasadarion. Imana tarsurat di pangukapot tolu ayat 10 saharo di 10 sada. Adira doti hodo hata habengeton nasian ahu. Ahu pe ramotaku maho di hari pangujunan nanang rotulia portibion. Mangujuni akana mangingani tanoon. Magira mauro tiok manariho. Unang adong nama buat tupalmi. Ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita siya buka de nomor 117 ayat sada dot ayat onom. Di ayat onoman non jongjong mahita. Dijakon Yesus do berdosa, nama ngarsa kono sai, nama mundu koni naroa di pambainan nasa sude alai ditakut dijakon Yesus lang awon disondo hamina le Tuhan asiroham ai asma togihon hamion tuginjang tu surgoi tu debata pujion nami madisi osi palu wajon mai. Tato poti madosa tanagodangi tu adopan di debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami nadiba nuagijang. Para sirohana sumurung midahami. Uparatu tuhami jala hutopoti hami do dosa do pangasion nami nagodangi di jolom. Tatak mahami marititi asini roham. Jala sesa madosa nami salutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amen. Martangyang nahomay tadi bagasa rohat tabi.
Tabege mahata baga-baga taringo Tuhan ni dosa. Songo sitong na mangulu ahu nida Tuhan Jehova. Tungna sulo mo dorohak kumida hamatian ni parjahat. Nalo mo dorohak kumida mumulak ni parjahati tumariko dalan na. Asa mangulu ibana. Hasangapo mari debatan na digijang. Amin. Udul mahamu. Marade maita siya buka de nomor 30 sia ayat sada. Tabege mahata ni debata turput di hari minggon. Imana tersurat di Lukas 12 ayat 35 saro di ayat 40. Marsika soring mahita majaha. Sehos magoting muna jalagala ma palito muna. Jala suman mahamu tujolma napaima imahon idukna dinaromuli ibana sian parucuhan asa mamitor diukap di ibana di harorona manuk tuhi. Martua maaka anak somangi nadungo do poton di idukna di haroronai nasitong do hatakot tuhamu hohosonon nama ulosna pajuguhon nama nasida ibana majongjong makobasi di nasida. Martua ma nasida anggo songoni nasida didapot manang naro ibana di paduang haibor ngiton manang di patuluk kaibor ngiton. Alay tadahamu maon o di boton na punajabu manang di pukul piga ta gamon ropanako dungoma ibana dang luason na ibana manursari ugasanna. Hamupe hobasma ay narodo anak ni Jolmai ditiki naso panagamam muna. Ido sahat na martua makana tumanyon hata ni debata jalan na piopsa. Amen. Marede maita sebuka de nomor 43 ayat sada dohot ayat 4 di ayat 4 no jongjong mahita. Hadiri rohamu
tidak ko maha porsia tai, songonay tinadak ko nung atas sa porsia di sadok portibion, ra mahita madok. Aw porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Aw porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman itu di si Maria, na gabi-gabi sato di perbadia dorak sebubuhan. Ido tuata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matitarpaja lebani di hau pior silang, na tuat tubonotoru dungi tanom, na mula mangolu di arpa toluhon, na manaik tu surgo, laut tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disibay banay pamumulos sa ututanaon, mangumihalat na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panal Kristen akan na badia, do desan dosa, do datay na madok, mula mangulu sa ng mate, do diangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamu. Tikting na masa di huriata di Minggon, parjolo ulang tahun kelahiran, do pernikahan. Parhalado do salu ruas ni huriata pasahaton, selama ulang tahun kelahiran, do ulang tahun pernikahan. Tu sudah ruas ni huria nama ulang tahun, periode 23 November 2020, 1 sia November 2020. Boy mata bereng di lembar nata tiup. Na paduahon, padidion na badia, di minggutan na nangro, 6 Desember 2020, di patu pada padidion na badia tu poso-poso akay anak kon ni huriata. Jala dia ka na toras, na nang mabuan ni anak kon na sina majalo padidion na badia, pinangido ma asa madohoti perguruan di hari Selasa, 1 Desember 2020, pukul 10 pitu wita, mau liate. Napatuluhon pajongjokon gaba-gaba. Di hari Sabtu 5 Desember 2020, tapatu pada pajongjokon gaba-gaba di Huriata. Alani pinangido matu anakon nami, remaja na poso bulung, asarakma dohot parhalado, lahu pajongjokon gaba-gabai. Olat ni saat ni tikting dihita. Marede maite sebuke de nomor 450 ayat sadasa rodi ayat 2. Warna umuli siana sabowari Gowarni Tuhan Yesus ikona umuli Gowarni Tuhaki molani do endeki Gowarni Yesus hidup pemaru rohani Tung nama lum rohaku Nunga sonang kondiki Gowar mido sinjataku Nopak agamusui Gowarni Tuhaki molani do endeki Gowarni Yesus do pamanu rohani Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, semangat dan kekuatan yang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada Minggu Advent yang pertama hari ini
tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7 sampai ayat 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bishop Desmond Tutu dari Afrika Selatan menuliskan, jika saudara memiliki pengharapan, saudara akan mampu melihat terang sekalipun saudara dikelilingi oleh kegelapan. Jika saudara memiliki pengharapan, saudara akan mampu melihat terang sekalipun saudara dikelilingi oleh kegelapan. Ini adalah ungkapan yang sangat berharga, merupakan akumulasi pemahaman Alkitabiah dan pengalaman empirik seorang hamba Tuhan yang taat dan setia, pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa Afrika Selatan, dan gembala umat yang merasakan penderitaan akibat pemerintahan apartheid selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Di tengah masyarakat yang setiap hari harus menyaksikan penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan, di mana pemerintahan minoritas kulit putih dengan sistem apartheid memperlakukan masyarakat secara tidak adil dan dengan penindasan, Bishop Desmond Tutu tampil sebagai gembala umat. Dia terpanggil memberitakan Injil, dia terpanggil memberitakan kabar baik, dia terpanggil menyebar pengharapan bagi orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Apakah masyarakat yang sehari-harinya merasakan penindasan dan ketidakadilan masih tertarik mendengarkan Injil kabar baik Yesus Kristus? Apakah orang yang sedang bergumul dengan kenyataan hidup, dengan kemiskinan, dengan kelaparan masih tertarik untuk mendengarkan berita sukacita Yesus Kristus? Apakah di tengah hidup yang demikian menyakitkan orang masih memiliki pengharapan dan mampu berkata, semua ini akan berlalu dan akan indah pada waktunya? Itulah tugas berat yang diemban oleh Desmond Tutu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala dan bishop di Afrika Selatan. Di tengah perjuangannya bersama Nelson Mandela dan pejuang-pejuang ANC untuk membebaskan Afrika Selatan dari pemerintahan yang bengis dan menindas, oppressive government, Desmond Tutu menyuarakan pengharapan. Sekalipun kita dikelilingi oleh kegelapan, kita akan melihat terang jika kita memiliki pengharapan. Karena itu, pengharapan adalah kekuatan kita. Saudaraku, sekarang kita memasuki minggu Advent dengan kalender gerejawi. Sebelum perayaan besar Natal, kelahiran Juru Selamat, kita akan melalui 4 minggu Advent. Advent berarti kedatangan, menandakan kedatangan Tuhan, Juru Selamat ke dunia ini.
Umat Kristen menggunakan Minggu Advent sebagai persiapan menyambut Natal yang sesungguhnya. Firman Tuhan pada Minggu Advent pertama hari ini dari Mazmur 24 mengingatkan kita akan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Bagian pertama dari Mazmur 24 ini dengan tegas menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi beserta isinya. Dialah yang menjadikannya. Dialah pemiliknya. Dialah yang berkuasa atas langit, bumi beserta segala yang ada di dalamnya. Allah pencipta memiliki kuasa dan kemuliaan yang besar. Tak seorang pun yang layak untuk mendekat ke takhta kemuliaannya. Tidak ada yang pantas. Adakah orang yang memiliki hati yang murni dan tangan yang demikian kudus sehingga dia mampu datang ke takhta kemuliaan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi jika Tuhan berkenan dengan kasih karunia-Nya, Dia dapat melayakkan kita untuk datang ke hadapannya. Manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hingga saat ini mewarisi kelemahan laten dan dosa yang menghalanginya untuk melihat kemuliaan Allah, yang menghalanginya untuk datang ke hadirat Allah yang kudus dan mulia itu. Pintu gerbang dan pintu yang berabad-abad, itulah yang menjadi penghalang perjumpaan yang murni antara kita dengan Sang Raja kemuliaan itu. Apakah pintu gerbang dan pintu yang berabad-abad itu yang dimaksudkan dalam Mazmur 24 ini? Apakah itu pencapaian dan karya manusia yang selalu dibanggakan dan mungkin terkadang didewakan? Apakah itu kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia? Apakah itu ego pribadi, kesombongan, keangkuhan, pengalaman, pengetahuan, kemampuan yang dibanggakan oleh manusia? Atau apakah itu mungkin ketidakpercayaan kepada Tuhan dan keraguan-raguan yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah itu godaan duniawi yang selalu menggoda manusia untuk menjauh dari Allah? Apakah itu pintu gerbang dan pintu yang berabad-abad? Apapun itu, pintu gerbang dan pintu yang berabad-abad, yang pasti itu sudah menjadi penghalang bagi kedatangan Sang Raja kemuliaan. Karenanya semua itu harus direposisi. Sekali lagi, semua itu harus direposisi, diangkat, digeser, dipindahkan, supaya jangan seperti sedia kala menghalangi kehadiran Sang Raja. Dalam kitab Yesaya dikatakan, suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40 ayat 3-4. Tuhan semesta alam, Sang Raja kemuliaan akan masuk, akan datang ke dunia ini. Akan masuk, akan datang ke dalam hidup kita. Kita perlu mempersiapkan jalan bagi Dia. Sebagaimana kita menyambut kedatangan Sang Pemimpin, Sang Penguasa yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita.
kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, dengan serapih-rapihnya, dengan sebersih-bersihnya. Yaitu dengan ketaatan, kesetiaan, dan loyalitas yang tidak perlu dipertanyakan. Kita harus melayani dengan segenap hati. Marhubas sian nasaroha. Saudaraku, Sang Raja Kemuliaan demikian mengasihi kita. Dia demikian rindu untuk datang menghampiri kita dalam setiap kehidupan kita. Dia ingin melakukan yang terbaik bagi kita, baik secara personal, keluarga, maupun komunitas atau jemaat. Dia datang ke dunia ini untuk membaharui hidup kita. Dia ingin agar kita membuka hati kita. Dia ingin agar kita mengangkat pintu hati kita atau apapun yang menghalangi kedatangannya. Sebagaimana diungkapkan dalam pesan firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Lihat, aku berdiri di pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wah, betapa indahnya saudaraku. Jika kita membuka hati kita dan Yesus Sang Raja Kemuliaan masuk ke dalam hati kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Dan kita duduk makan bersama-sama dengan dia, Sang Raja Kemuliaan. Sesungguhnya kitalah orang yang paling bahagia. Kitalah orang yang paling terberkati. Karena itu saudaraku, marilah kita sambut Sang Raja dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam komunitas kita, termasuk juga dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Jika kita membuka diri pada Sang Raja Kemuliaan, maka Dia akan masuk dan menguasai hidup kita dan menjadikan hidup kita dalam pengharapan. Realitas hidup sekarang ini akan berubah. Tantangan bisa menjadi kesempatan, kelemahan bisa menjadi kekuatan, penyakit dan penderitaan bisa menjadi kesembuhan, kesulitan bisa menjadi pengharapan. Setiap situasi dan kondisi bisa menjadi kesempatan di mana kuasa dan kasih kemuliaan Tuhan semakin nyata. Maka realitas hidup kita akan menjadi realitas kemuliaan bagi Tuhan, dan otomatis menjadi sukacita yang tak terhingga bagi kita dan sesama kita. Apapun yang kita hadapi bersama Tuhan, kita akan memiliki pengharapan. Jadi kata kunci dalam minggu Advent ini adalah pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana kita masih menghadapi pandemi virus corona, kita harus tetap ingat dan yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan bersama Tuhan tidak ada yang tidak dapat kita hadapi. Tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita dapat menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Keadaan akan berubah. Vaksin akan datang, perekonomian akan bergulir, keadaan akan lebih baik, indah pada waktunya. Tuhan tidak membiarkan kita tetap dalam ketakutan dan penderitaan. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia juga bergulat dengan apa yang kita pergumulkan. Jika kita membuka hati kita, maka kita akan tahu bagaimana hati Tuhan yang sesungguhnya. Dia sangat mengasihi kita. Saudara yang terkasih, kita adalah umat yang berharap. We are the people of hope. Umat yang berharap, mampu menghadapi realitas
dalam perspektif yang baru dan berbeda, yakni perspektif yang optimis dan berpikir positif. Betapapun susah dan beratnya kenyataan hidup, kita akan mampu menghadapinya jika kita membuka pintu hati kita dan membiarkan Sang Raja kemuliaan berkuasa atasnya, atas pikiran dan jiwa kita. Maka kita akan tampil sebagai pribadi yang tangguh. Kita semua menghadapi tantangan dan persoalan hidup yang beragam. Tetapi jika kita hidup dalam pengharapan, kita akan menghadapinya bukan sekedar untuk bertahan hidup, melainkan kita akan bangkit dengan inovasi, dengan kreativitas, dan dengan sukacita dan kekuatan yang baru. The future belongs to those who have hope. Masa depan yang lebih baik dan lebih indah adalah milik orang-orang yang memiliki pengharapan. Terlebih bagi kita orang percaya, orang yang berharap akan Tuhan, masa depan yang lebih baik, kehidupan di dunia dan setelah di dunia ini adalah milik kita. Karena itu, berbahagialah saudaraku. Selamat Advent. Amin, kita berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu, ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Sang Raja datang ke dunia ini, Raja kemuliaan, Juru Selamat, Mesias. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan pengharapan kepada kami di tengah kesulitan hidup, di tengah tantangan dan penderitaan yang begitu meluas di dunia ini akibat pandemi virus corona dan berbagai masalah-masalah yang kami hadapi di dunia ini. Engkau memberikan harapan kepada kami. Jika kami mau membuka pintu hati kami dan Engkau masuk dalam hidup kami, maka kami akan melihat realitas hidup ini dalam perspektif yang baru, dan Engkau akan menguatkan kami, menolong kami, dan membukakan jalan bagi kami. Ajari dan kuatkan kami ya Tuhan. Di tengah kegelapan kami mampu melihat terang, karena kami memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 45 ayat 1 dohot ayat 2 huhut tapasahak ma peliata. Pasahak mah pilihat tuadupan di debata martangiang mahita.
Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasia kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam hutadahami, gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay mo, dona jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodem. Amen. Amen. Selamat hari Minggu mah dihita saluhutna. Dihamu amang inang remaja naposubulung dohot ian akon nami sikola minggu. Saya didongani Tuhani mahita di nama ngula aka ulauta di nasa mingguon. Toktong dilehon hai pason las niroha gajang niumur dohot rejeki di pada usia kita saluhutna mara suang soni nang aka panahit. Tuhan tama nama masu-masu hita. Horas.